Venezuela, sebuah negara yang memukau dengan keindahan alamnya, terletak di bagian utara Amerika Selatan. Berbatasan dengan Laut Karibia di sebelah utara, negara ini dikelilingi oleh Guyana di sebelah timur, Brasil di sebelah selatan, dan Kolombia di sebelah barat. Dengan lokasinya yang strategis di jantung benua Amerika Selatan, Venezuela memainkan peran penting dalam kawasan ini, baik dari segi geografis maupun politis. Dengan luas wilayah sekitar 916.445 km persegi, Venezuela menawarkan lanskap yang beragam dan memukau. Di sebelah utara, pesisirnya yang panjang dan indah di sepanjang Laut Karibia menawarkan pantai-pantai berpasir putih yang menarik wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Di bagian selatan, negara ini didominasi oleh pegunungan tinggi, termasuk bagian dari pegunungan Andes, yang menambah keindahan alam dan memberikan kekayaan alam yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi Venezuela. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, mari kita lanjut. Sejarah singkat Venezuela. Sejarah Venezuela telah ditandai dengan peristiwa-peristiwa yang kompleks dan beragam yang melibatkan penjajahan Eropa awal, perjuangan kemerdekaan, perubahan politik, serta konflik sosial dan ekonomi. Berikut adalah tinjauan singkat tentang perjalanan sejarah Venezuela sebelum penjajahan Eropa sebelum kedatangan penjajah Eropa. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Venezuela dihuni oleh berbagai suku pribumi yang beragam, termasuk suku Arawak, Carib, dan Chibcha. Mereka hidup secara damai di daerah ini, mengembangkan budaya mereka sendiri dan mengandalkan sumber daya alam yang melimpah. Penjajahan Spanyol. Pada akhir abad ke-15, penjelajah Spanyol di bawah pimpinan Christopher Columbus tiba di wilayah ini dan kemudian diikuti oleh penjajah lainnya. Venezuela menjadi bagian dari kerajaan Spanyol dan menjadi pusat eksploitasi sumber daya alam, terutama emas dan perak. Kolonisasi Spanyol membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan politik, termasuk pengenalan budaya Barat dan agama Katolik. Perjuangan kemerdekaan. Pada awal abad ke-19, semangat perlawanan terhadap penjajahan Spanyol mulai tumbuh. Simón Bolívar, tokoh revolusioner terkenal, memimpin gerakan kemerdekaan yang berhasil mengusir Spanyol pada tahun 1811. Venezuela kemudian bergabung dengan Gran Colombia, sebuah federasi negara yang juga mencakup Kolombia, Ekuador, dan Panama. Namun, Gran Colombia kemudian runtuh pada tahun 1830 dan Venezuela memperoleh kemerdekaannya secara penuh sebagai negara merdeka. Periode modern. Pada abad ke-20, Venezuela mengalami periode transformasi yang signifikan. Penemuan minyak bumi di awal abad ke-20 mengubah ekonomi negara secara drastis. Meskipun minyak membawa kemakmuran sementara, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan politik dan konflik ekonomi yang berkepanjangan. Periode ini ditandai dengan kebangkitan dan jatuhnya berbagai rezim politik, termasuk masa-masa pemerintahan diktator seperti Juan Vicente Gómez dan Marcos Pérez Jiménez. Abad ke-21, Venezuela mengalami pergolakan politik yang signifikan pada awal abad ke-21. Pemerintahan Hugo Chavez yang berkuasa sejak tahun 1999 menandai era baru dalam politik Venezuela. Kebijakan sosialisnya dan pengaruhnya yang kuat menciptakan polarisasi yang mendalam di negara tersebut. Setelah kematiannya pada tahun 2013, Nicolás Maduro mengambil alih kepresidenan dan negara tersebut terus menghadapi tantangan ekonomi yang serius, termasuk inflasi yang tinggi, ketidakstabilan politik, dan konflik sosial yang berkepanjangan. Meskipun Venezuela telah menghadapi berbagai peristiwa bersejarah yang rumit dan tantangan yang berat, negara ini tetap kaya akan budaya yang unik dan keindahan alam yang menakjubkan. Dengan semangat perlawanan dan aspirasi untuk masa depan yang lebih stabil, Venezuela terus berjuang untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Sistem pemerintahan dan jumlah penduduk. Venezuela adalah negara republik federal yang terletak di Amerika Selatan. Sistem pemerintahannya adalah presidensial, dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 masa jabatan lagi.
Presiden Venezuela saat ini adalah Nicolás Maduro Moros. Ia menjabat sebagai Presiden Venezuela sejak tahun 2013 dan terpilih kembali pada tahun 2018. Maduro adalah anggota Partai Sosialis Bersatu Venezuela, dalam kurung, PSUV, yang juga merupakan partai yang berkuasa di Venezuela. Menurut data dari CIA World Factbook, jumlah penduduk Venezuela pada tahun 2023 adalah sekitar 28,4 juta jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 29,5 orang per kilometer persegi. Agama dan bahasa Venezuela. Venezuela adalah negara multi-agama dengan agama Katolik sebagai agama mayoritas. Menurut sensus nasional 2011, sekitar 71% populasi Venezuela mengidentifikasi diri sebagai Katolik. Agama-agama lain yang dianut oleh penduduk Venezuela termasuk Protestanisme, dalam kurung 22%, agama lain, dalam kurung 3,9%, dan tidak beragama, dalam kurung 8,3%. Bahasa di Venezuela, bahasa resmi Venezuela adalah bahasa Spanyol. Namun, ada sekitar 40 bahasa lain yang juga digunakan di Venezuela, termasuk bahasa-bahasa indigenes seperti Wayuu, Warao, Piaroa, Yanomami, Kalihna, Manduhuaca, Panare, Pemon, Guahibo, dan Hangtu. Fakta unik Venezuela. Berikut adalah beberapa fakta unik tentang Venezuela. Harga BBM di Venezuela lebih murah dibandingkan harga air. Harga BBM di negara ini termurah di dunia loh. Harganya bahkan lebih murah dibandingkan kopi maupun susu. Walaupun harga bensin ini sempat dinaikkan harga bahan bakarnya tahun 2016 kemarin, tetap saja negara ini menempati posisi pertama sebagai negara yang memiliki harga BBM paling murah di dunia. Terdapat taman nasional terbesar dan air terjun tertinggi di dunia. Di Venezuela, kamu bisa menemukan taman nasional terbesar di dunia. Taman ini memiliki luas 3 hektar. Dan di dalam taman ini juga terdapat air terjun tertinggi di dunia yaitu Angel Fall. Jalan Salah, air terjun ini memiliki tinggi 979 meter. Gula sempat menjadi bahan langka. Gula merupakan produk impor bagi negara Venezuela. Karenanya, saat negara ini kehabisan dana untuk mengimpor gula, gula menjadi salah satu barang langka di sana. Tak tanggung-tanggung, kekurangan pasokan gula di negara ini mengakibatkan perusahaan Coca-Cola di Venezuela sempat terhenti produksinya. 3 negara berbatasan dengan Venezuela. Samudra Atlantik dan Laut Karibia berbatasan dengan Venezuela di utara. Sedangkan di bagian darat Venezuela berbatasan dengan Brasil, Kolombia, dan Guyana. Perbatasan darat terpanjang Venezuela adalah dengan Kolombia. Perbatasan ini terbentang sepanjang 2.219 km, dalam kurung 1.378 mil. Bisnis kontes kecantikan. The Big Four adalah kontes kecantikan internasional utama untuk wanita Miss World, Miss Universe, Miss International, dan Miss Earth. Venezuela telah memenangkan 7 gelar Miss Universe menjadikannya negara kedua dengan mahkota terbanyak. Di tempat pertama ada AS dengan 8 kemenangan sekaligus peraih gelar Miss Universe terbanyak. Namun, Venezuela juga telah mengambil 8 gelar Miss International, 6 gelar Miss World, dan 2 gelar Miss Earth menjadikannya negara pertama dan satu-satunya yang memenangkan keempat kontes beberapa kali. Tempat wisata populer. Angel Falls. Terletak di Gran Sabana, Venezuela, Angel Falls atau air terjun malaikat ini merupakan air terjun tertinggi di dunia. Berada di ketinggian 987 meter di bawah permukaan laut, air yang jatuh dari puncak Angel Falls sepanjang 807 meter. Air terjun ini awalnya dikenal sebagai Kerpakupai Vena atau jatuh dari titik tertinggi oleh penduduk asli setempat. Nama itu kemudian diubah menjadi Angel Falls untuk menghormati Jimmy Angel, seorang penerbang AS yang pertama kali terbang di atas air terjun tersebut. Untuk sampai ke sana, kamu harus menyusuri Sungai Carao, tepat di jantung Taman Nasional Canaima. Di kota kecil Canaima, ada sebuah bandara yang mengirim wisatawan untuk melihat air terjun dari puncak. Bila ingin berkunjung ke Angel Falls, datang pada musim kemarau ya.
tepatnya Juni hingga Desember untuk mendapatkan pemandangan yang menakjubkan. Los Llanos. Los Llanos atau The Plains adalah padang rumput luas yang melintasi Venezuela dan Kolombia. Sungai Orinoco yang melewatinya menjadi perbatasan kedua negara dan merupakan sungai utama di Venezuela. Los Llanos umumnya dilanda banjir saat musim hujan, dalam kurung, Mei hingga Oktober, menjadi surganya para pengamat burung. Kadang-kadang disebut Serengeti Amerika Selatan. Ini adalah tempat untuk melihat satwa liar di musim kemarau ketika hewan berkumpul di daerah kaya air. Selain menjadi benteng terakhir buaya Orinoco, Los Llanos juga menjadi rumah bagi anaconda, capibara, jaguar, dan caiman. Los Roques. Menjadi salah satu berlian di Venezuela, Los Roques adalah rumah bagi sekitar 200 ngarai dan pulau. Taman Nasional Kepulauan ini diciptakan pemerintah Venezuela pada 1972 sebagai upaya untuk melindungi ekosistem laut dengan keindahan ekologi yang menakjubkan. Taman laut terbesar di Laut Karibia ini merupakan habitat terumbu karang yang menjadi rumah bagi flora dan fauna bawah Laut Karibia. Los Roques memiliki pantai pasir putih dan tempat yang pas untuk kamu melakukan olahraga air seperti menyelam, snorkeling, hingga berselancar. Tempat ini juga pas untuk kamu yang mencari pantai tropis dengan lingkungan terpencil dan damai. Isla Margarita. Setelah menjelajah alam pegunungan, jangan lupa untuk bermain ke pantai. Kamu bisa mengunjungi Isla Margarita, pulau terbesar di lepas pantai timur laut Venezuela. Pulau ini memiliki 50 pantai dan bisa kamu manfaatkan untuk berselancar, layang-layang, berenang, atau berjemur. Sebagai contoh pantai Puerto de la Cruz yang disebut sebagai Mutiara Laut Karibia. Isla Margarita juga cukup populer di kalangan para turis karena berbelanja di pelabuhan di sana bebas bea cukai. Isla Margarita juga memiliki beberapa kota besar, termasuklah Asuncion, ibu kota negara bagian Venezuela, Nueva Esparta. Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menginjak pulau itu pada 1498. Taman Nasional Canaima. Canaima masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO pada 1994 karena menawarkan ratusan air terjun dengan keindahannya, sungai panjang, dan laguna air merah. Taman Nasional Canaima juga merupakan hutan tropis dengan ragam satwa liar yang menawarkan pemandangan unik hingga rahasia mistis. Di Taman Nasional ini, terdapat pegunungan yang tidak biasa dengan puncak yang tampak seperti dipotong-potong dan dikenal sebagai tepuis atau tepui. Merupakan Gunung Roraima, lereng curamnya terdiri dari batu pasir keras. Di puncak gunung terdapat banyak lubang reruntuhan yang ukurannya mencapai 300 meter. Untuk menikmati keindahan alam di Taman Nasional Canaima, kamu bisa menggunakan kano untuk menyusuri sungai atau pesawat kecil untuk melihatnya dari atas. Oke, cukup sekian perjalanan virtual kita kali ini. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.